Tak ada yang abadi. Hai semua, kembali lagi sama aku Ningsih di Verdiphone. Aku juga mau ngingetin buat kalian semua, jika kalian suka dengan konten-konten yang berbau gadget, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian terus mendapatkan berita-berita up to date tentang gadget di sini, di Verdiphone tentunya. Langsung saja pada topik yang akan Ningsih bawain di video kali ini. Nah, di sini Ningsih mau bawain soal smartphone yang sekitar 10-5 tahunan itu booming banget nih guys. Tapi akhir-akhir ini atau 3 tahun belakangan lah, itu mulai agak redup. Kenapa ya? Plus di akhir video nanti Ningsih bakal jelasin alasan kenapa sih smartphone ini kurang diminati di Indonesia. Masuk ke merek yang pertama. Yang pertama ada Sony. Masuk ke Indonesia berawal dari kolaborasinya bersama dengan Ericsson, yang kemudian mengikuti Nokia yang kala itu merajai industri ponsel di Indonesia. Sebut saja seri W dan K yang diminati, dengan segmen pasar yang memiliki keunggulan pada musik dan juga kameranya. Kemudian, seiring dengan kemerosotan penjualan Nokia di Indonesia yang mulai tergusur oleh tren BlackBerry dan Android yang dibawa oleh Samsung, penjualan Sony tidak lantas merosot. Sony cepat berbenah menanggapi situasi pasar yang mulai beralih ke Android. Sony kemudian meluncurkan produk Androidnya dengan tajuk Sony Xperia Series. Sekitar tahun 2014 sampai 2017, Sony terus membayang-bayangi Samsung di pasar smartphone di Indonesia. Lalu kabar kurang menyenangkan pun datang. Beberapa tahun yang lalu, Sony secara resmi angkat koper atau menarik diri dari hingar-bingar belantika pasar smartphone di Indonesia. Padahal kurang apa lagi sih Sony ini? Kameranya keren, layarnya oke, segi audio selalu diperhatikan. Tapi kok kurang laku ya di Indonesia? Merek kedua ada Nokia. Siapa sih yang nggak pernah denger Nokia? Lebih dari 10 tahun merajai pasar gadget di Indonesia, mulai dari zaman layar monokrom, poliponik, layar warna, ponsel berkamera, sampai OS Symbian yang kala itu Ningsih rasa nggak ada lawannya. Dengan ciri terus mengedepankan variasi desain yang sangat beragam, Nokia berhasil menancapkan kesuksesannya di pasar gadget Indonesia. Sampai kemudian, kalau kata Bang Aril nih, tak ada yang abadi. Terhitung mulai tahun 2010, Nokia mulai kelimpungan nih menghadapi serangan BlackBerry yang hanya membawa keunggulan papan keyboard fisik berjenis QWERTY. Dan sistem perpesanan BlackBerry Message-nya dan juga Samsung yang kala itu menawarkan sistem OS Android yang diklaim jauh lebih baik dibanding OS Symbian-nya Nokia. Apa Nokia diam saja pasarnya diambil? Tidak semudah itu, Ferguson. Berbagai cara sudah ditempuh oleh pihak Nokia, mulai mengikuti desain BlackBerry yang sepertinya banyak diminati konsumen. Sebut saja Nokia seri E61, E63, dan E71 yang memiliki desain papan keyboard fisik QWERTY juga. Tapi serangan Samsung dengan OS Android-nya sepertinya benar-benar tidak bisa dibendung. Android yang terus-menerus diperbarui dan diperbaiki teknologinya membuat Nokia berpikir keras untuk mendapatkan kembali pasarnya. Hingga jawabannya, Nokia meluncurkan Nokia X dan Nokia Lumia yang berbasis Windows Phone. Menurut Ningsih nih, Windows Phone yang diluncurkan oleh Nokia ini malah membuat keadaan Nokia semakin memburuk. Alih-alih punya tujuan menyaingi Samsung dan pabrikan-pabrikan smartphone yang mengadaptasi OS Android, sistem yang ada pada Windows Phone ini malah dianggap oleh konsumen terlalu ribet dan susah dimengerti. Hal ini dibuktikan dengan tidak terlalu larisnya Nokia X atau Nokia Lumia series ini di pasaran Indonesia. Yang ketiga ada Lenovo. Mungkin di antara kamu masih ingat dengan bagaimana Lenovo sempat menggebrak pasar smartphone Indonesia dengan Lenovo 369i-nya di pasar entry level smartphone dan produk bestsellernya seperti Lenovo A6000 atau Lenovo A7000 untuk pasar mid-range smartphone di Indonesia. Terjangkaunya harga dengan spek yang mumpuni kala itu menjadi senjata ampuh bagi Lenovo untuk memasuki ramainya pasar smartphone di Indonesia
yang sedang dipegang Samsung. Hingga prestasi terbaiknya adalah kesepakatan Lenovo untuk mengakuisisi merek handphone besar lainnya, yaitu Motorola. Cuma sayangnya, Lenovo tidak bertahan lama di Indonesia hingga secara resmi perusahaan tersebut menyatakan menarik diri dari pasar smartphone di Indonesia. Yang keempat, ada LG. Pabrikan asal negeri gingseng ini juga nasibnya jauh dari rekan senegaranya, yaitu Samsung yang terbilang sangat sukses sampai saat ini di Indonesia. Pada persaingan pasar smartphone, sempat mendapatkan perhatian lewat produk-produknya seperti LG Smartphone K Series, atau bahkan sebelum era Android, LG sudah eksis pada pasar gadget Indonesia. Namun akhirnya, LG tidak dapat bertahan lebih lama di Indonesia untuk lini produk smartphone-nya ini. Nah, itu tadi beberapa merek smartphone yang bisa dibilang pada saat ini kurang laku di pasaran Indonesia. Kalau ada pertanyaan apa mereka ini sudah bangkrut? Sudah nggak ngeluarin produk lagi? Tentu saja tidak. Beberapa merek yang udah aku sebutin tadi masih eksis sampai sekarang. Masih terus meluncurkan produk-produk terbaru mereka. Tapi memang tidak untuk dipasarkan di Indonesia. Sebut saja Sony yang baru-baru ini meluncurkan smartphone terbaru mereka seperti Sony Xperia Pro, Sony Xperia 5, atau Sony Xperia 1. Begitupun dengan Nokia, yang malah belum mau menyerah untuk marketing regional Indonesianya. Sebut saja Nokia 3 atau Nokia 5 yang eksis di pasar smartphone Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat ini, Nokia berencana merilis produk mereka yang bertajuk Nokia X10 dan Nokia X20. Kayaknya masih susah move on nih Nokia dari hubungan yang udah 10 tahun lebih sama konsumen Indonesia. Dan yang terakhir, sesuai janji Ningsih tadi, aku akan mengulas alasannya kenapa sih merek-merek yang udah Ningsih sebutin tadi kok nggak bisa bertahan di pasar smartphone Indonesia. Menurut Verdephone, ada beberapa alasan kenapa merek-merek tadi pada saat ini kurang diminati oleh konsumen Indonesia. Pertama, dari segi harga. Ini khususnya untuk Sony ya. Sebagai seorang konsumen yang melihat produsen smartphone seperti Sony, Sony itu image-nya premium. Segala jenis perangkat yang tertanam pada sebuah smartphone Sony selalu dipikirkan dengan baik dan matang oleh pihak Sony. Dan itu yang membuat harga smartphone Sony selalu mahal. Bayangkan, untuk produk terbarunya di 2021 ini, ada loh produk Sony yang dibanderol 11 juta rupiah untuk main kamera yang hanya memiliki resolusi 12 megapiksel saja dan kapasitas baterai yang hanya 3300 mAh saja. Hal itu tentu saja berbanding terbalik dengan minat konsumen di Indonesia yang menginginkan smartphone dengan harga murah tetapi dengan angka-angka spesifikasi yang tinggi. RAM besar, mAh baterai besar, angka megapiksel kamera besar, hal-hal seperti itu yang diminati oleh konsumen Indonesia. Tapi kok iPhone laris di Indonesia ya? Yang kedua, ada alasan rentang waktu di peluncuran dari satu produk ke seri produk berikutnya. Terlalu lama, entah itu Sony, LG, ataupun Lenovo ketika mendapat respon positif dari awal kemunculannya, tidak diimbangi dengan terus menawarkan produk-produk seri terbaru mereka dengan alasan riset dan faktor spesifikasi yang nantinya akan mirip dengan produk berikutnya, membuat merek-merek tersebut relatif memiliki interval waktu yang cukup jauh antara peluncuran satu produk ke produk lainnya. Lihat saja pasar smartphone di Indonesia yang sekarang. Hampir sebulan sekali, Realme, Oppo, dan Vivo mengeluarkan produk terbaru mereka. Masalah spesifikasi yang mirip, ya bodo amat. Yang penting produknya terus baru. Atau lihat saja, Xiaomi yang hanya dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 4 tahun, menaikkan kapasitas RAM produk mereka dari 2, 4, 6, 8 ke 12 GB RAM. Hal ini tentu saja berimbas pada merek-merek yang tidak bisa mengikuti ritme waktu. Peluncuran merek-merek saingan mereka yang tergolong sangat cepat ini akan mudah tersisihkan dan terlupakan. Dan alasan yang terakhir, aku mau menyoroti Nokia dan BlackBerry. Untuk dua merek ini, analisa pasar dan pengambilan keputusan oleh pihak perusahaan dapat berakibat sangat fatal. Pada awal kemunculan Android, sebenarnya pihak Android sudah mengirimkan proposal perjanjian kerja dengan pihak Nokia. Namun pihak Nokia menolaknya dan berkeyakinan bahwa OS Symbian mereka masih sangat mampu bertahan di pasaran.
Akibatnya, konsumen yang sudah beralih ke Android secara tidak segan meninggalkan Nokia. Pengambilan keputusan dengan menggunakan Windows sebagai pesaing Android juga dinilai gagal. Hingga akhirnya, Nokia memutuskan untuk menggunakan Android juga. Pada akhirnya, untuk produk-produk terbarunya. Dan keputusan ini dianggap sudah sangat telat karena mindset konsumen yang sudah bergeser ke brand lain, dan hal itu juga yang terjadi pada BlackBerry. Nah, itu tadi ulasan Ningsih soal merek-merek handphone yang kurang diminati di pasaran Indonesia. Pasti kamu pernah punya dan pakai salah satu dari merek-merek yang udah disebutin sama Ningsih tadi untuk main driver kamu dulu. Oke, segitu dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang menjalankannya. And good luck and be a smart buyer. Jangan lupa juga tonton video lainnya dan subscribe di sini.